Halo semuanya, nama saya Safaranda. Pada hari ini topik yang akan saya bahas adalah pentingnya pajak bagi warga negara. Pertama-tama, apa sih pajak itu? Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dan setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Nah, apa sih manfaat pajak tersebut secara menyeluruh? Secara lengkap, pajak banyak digunakan untuk yang pertama, membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat self-liquidating. Contohnya seperti pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor. Yang kedua, membiayai pengeluaran reproduktif, seperti pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi rakyat. Contohnya pengeluaran untuk pengairan dan pertanian. Yang ketiga, membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidating dan tidak reproduktif. Contohnya pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi. Jika dengan taat membayar pajak, masyarakat akan mendapatkan manfaat seperti fasilitas umum dan infrastruktur. Contohnya jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit. Pertahanan dan keamanan. Contohnya seperti bangunan, senjata, perumahan, hingga gaji-gajinya. Subsidi pangan dan bahan bakar minyak, kelestarian lingkungan hidup dan budaya, dana pemilu, dan pembangunan alat transportasi massal dan lain-lainnya. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Maka pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain, yang pertama ialah fungsi anggaran atau budgeting, yaitu pajak dijadikan alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan. Sehingga pajak berfungsi membiayai seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lainnya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah tersebut ditingkatkan terus dari tahun ke tahun sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat. Yang kedua ialah fungsi mengatur atau reguleran, yaitu pajak digunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dan pelengkap dari fungsi anggaran. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Contohnya, dalam rangka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri. Diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak dalam rangka melindungi produksi dalam negeri. Pemerintah menetapkan biaya masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Yang ketiga ialah fungsi stabilitas, yaitu pajak membuat pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal tersebut yang dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Yang keempat ialah fungsi retribusi pendapatan, yaitu pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pajak juga terbagi dalam dua jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Jenis pajak pusat, yang pertama ialah pajak penghasilan, yang kedua ialah pajak pertambahan nilai atau PPN, yang ketiga pajak penjualan atas barang mewah, yang keempat ialah bea materai, yang kelima ialah pajak bumi dan bangunan. Jenis pajak daerah, yang pertama ialah pajak kendaraan bermotor, yang kedua ialah bea balik nama kendaraan bermotor, yang ketiga pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yang keempat pajak air permukaan, yang kelima pajak rokok. Baiklah, hanya itu topik yang akan saya bahas pada hari ini. Terima kasih telah menonton. Bye.